Ngecah modal ngecap ngene kok dikon nyerah karo keadaan. Nek sekirane gak ada jalan yo golek jalan dhewe. Ngono kok aleman. Wah, anak kok. Komandan. Di donasi sobat ngarit. Jumpa lagi teman-teman. Dari beberapa keluarga kita sobat ngarit hari ini sedang ada di rumahnya Mas Semar teman. Yang kita ketahui anak dari Mas Semar itu dihitan hari ini, disunat teman-teman. Tidak menutup kemungkinan Mas Iyun juga bakal datang, karena selama ini kita lihat kedekatan antara Mas Iyun dengan Mas Semar itu cukup intens teman. Karena sebelum Mas Semar muncul menjadi bagian dari Sobat Ngarit, ternyata mereka sudah bersahabat lama. Dan ini kebersamaan Mas Ipong, Sam Wahyu, ada Mas Yusima juga, dan ini ada seseorang yang mungkin agak asing buat kita. Ini kalau dilihat dari captionnya Mas Wahyu itu Mami Ratu Cucu, berarti beliau ini yang sempat berpolemik dengan Ustadz Imaduddin teman. Ya mudah-mudahan permasalahan yang sempat terjadi tidak berlarut-larut dan tidak menjadi konsumsi publik oleh teman-teman Sobat Ngarit. Karena itu ya sedikit banyak mempengaruhi ke wadah kita Sobat Ngarit. Mau tidak mau banyak teman-teman kita yang akhirnya masuk dalam permasalahan itu. Itu saja teman. Nah ini dia. Di live-nya 2 hari yang lalu kalau tidak salah, Aimi menyampaikan bahwa dia senang mendengar lagu-lagu dari Fauzana. Dan ini momen pertama kali Amoy menyanyikan atau memperdengarkan lagu dari Fauzana ke teman-teman Sobat Ngarit. Ada banyak komentar teman-teman. Sebagian sudah bisa menerima, sebagian merasa tidak mau lagu itu diputar. Ya saya rasa wajar teman, karena ada memori yang menyertai lagu itu teman. Emang kenapa kalau lagu ini? Kenapa? Orang aku suka dari dulu. Makasih pasukan Sobat Ngarit terbaik, the best Nusantara. Terima kasih bang. Salaman dulu. Ya, salaman dulu. Coba nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar, dari sekian banyak teman-teman yang menonton video ini, siapa yang masih merasa kurang nyaman mendengar lagu ini, dan siapa yang sudah bisa menerima keadaan dan
mendengar lagu-lagu dari Fauzana itu biasa saja atau masih tetap mengagumi? Silakan nanti tulis di kolom komentar teman. Aduh, Amoy mancing-mancing saja ini. Ini kok nggak ada gendang koplonya sih? Aku pengen yang koplo, ada gak? Koplo Cinan Bana. Boleh nggak kak? Boleh, izin ya kak. Aku pengen joget sama orang-orang baik. Kita joget koplo di sini. Terima kasih sudah. Aduh. Yang udah hadir Love Orange. Semoga orang baik masuk surga, sehat selalu, murah rezekinya, terhibur. Asik. Joget, tangan di atas, kaki di bawah. Nah, ini dia. Ya. Malu ya ditonton banyak orang, 1.500 ngapain coba? Inilah teman. Dia masih agak ragu sebenarnya untuk memperdengarkan lagu ini. Karena di typingan itu banyak sekali dari teman-teman Sobat Ngarit yang merasa tidak nyaman. Abang lagi joget ya? Di rumah pasti pada gini. Ya. Ini kah? Iyun, Mas Iyun dalam-dalam saya. Oh ya, astagfirullahaladzim. Ih, takut beliau nggak suka. Hah? Janganlah guys, takutnya Mas Iyun nggak suka. Ah, kita menghargai. Jangan guys. Gak apa-apa Moy. Gak mau nanti aku di ini lagi. Di nggak sukain lagi. Ih, aku tripod aku ini error. Udah puterin. 1,8. Makasih yang udah Love Orange. Nah ini. Sebenarnya awalnya memang dia tidak mau teman untuk memutar lagu itu. Karena takut menyinggung Mas Iyun. Takut Mas Iyun tidak berkenan. Sampai segitunya dia teman. Artinya apa? Meskipun sekarang teman-teman Sobat Ngarit banyak di roomnya, tapi sekali lagi, dia selalu melihat awalnya dari mana. Ketika berjumpa dengan Ridho, teman-teman pasukan Cikru, teman-teman Sobat Ngarit, Oscar Gang, banyak kemudian yang stay di roomnya Amoy. Nah, penghargaan terhadap Mas Iyun, terhadap Ridho, menurut saya sungguh luar biasa teman. Sedikit dari sekian banyak orang yang sudah dibantu atau terbantu oleh Mas Iyun, Ridho, atau teman-teman Sobat Ngarit yang lainnya, belum tentu selalu mengingat dan selalu berterima kasih atas apa yang diperoleh. Tetapi berbeda dengan Aimi, dalam setiap live dia selalu mengingat itu teman. Itu yang menarik dari sosok yang satu ini memang. Kirain mau sound horek kayak Ica Celo. Salam dari Sobat Ngarit Riau. Nih, hari ini kita datang ke kediamannya dan melihat kondisinya Mbak Sukinah. Ya, memang dibuatkan rumah untuk Mbak Sukinah tidak bisa kemana-mana, saudaraku. Karena kalau memang Mbak Sukinah ini di luar bisa meresahkan masyarakat, Bu ya. Dan inilah kondisinya dengan ukuran 3x3. Ya, nih BAB-nya di sini karena Mbak Sukinah ini mengalami gangguan jiwa.
Nah ini teman, sosok Mas Andri, sahabat kita, Sobat Ngarit Riau, itu sampai hari ini masih konsisten melakukan sesuatu untuk berbagi, untuk bersilaturahmi, membawa nama Sobat Ngarit. Sebenarnya kita harusnya malu teman-teman ketika melihat sosok-sosok seperti beliau ini, yang meskipun mendengar, melihat ada kegaduhan di dalam wadah Sobat Ngarit, beliau tetap konsisten. Karena apa? Yang dipikirkan adalah tujuan dari Sobat Ngarit, bukan siapa yang ada di dalam Sobat Ngarit. Itu teman-teman bisa mengikuti ketika Mas Andri komal dengan beberapa teman-teman Sobat Ngarit atau di roomnya sendiri. Silakan simak, pahami, dan cerna baik-baik teman. Apa sebenarnya yang menjadi tujuan beliau? Apa sebenarnya yang sedang diperjuangkan? Silakan nanti teman-teman simak. Gungayu. Mami dan teman-teman SN Bali di acara resepsi anaknya Mas Koko, ada salah satu dari keluarga Sobat Ngarit di Bali yang sedang memiliki hajat teman, dan teman-teman Sobat Ngarit berkumpul di situ. Itulah, selalu berbagi kebahagiaan dimanapun berada teman-teman. Mudah-mudahan ke depan kita bisa kembali bangkit dan menjadi bagian dari Sobat Ngarit yang benar-benar bermanfaat teman. Oke, terasa cukup sampai di sini dulu teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam saambabatan. Srek, srek, srek.